Halo rekan-rekan mahasiswa, bertemu lagi dengan Bu Ernia. Kali ini saya akan membahas tentang teori pengantar modul simulasi temperatur kontrol dengan simulator SimView. Selamat mengikuti. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mahasiswa mengetahui sistem pengenalan proses dengan temperatur kontrol. Dan yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisa sistem pengenalan proses yang aman dan ekonomis. Pada modul sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana pengendalian proses pada level kontrol. Nah, pada modul ini kita akan mempelajari bagaimana pengendalian proses pada temperatur kontrol. Kalau kita mengingat kembali bahwa tujuan dari pengendalian proses adalah untuk menjaga suatu proses pada kondisi operasi yang diinginkan, sesuai dengan kriteria atau spesifikasi proses atau produk dan standar lingkungan yang ditetapkan agar proses tersebut bisa berjalan dengan aman, efisien, dan ekonomis. Nah, kalau kita melihat pada pengendalian temperatur atau temperatur kontrol ya, contohnya adalah pada alat pertukaran panas, seperti contoh gambar di sebelah ini. Jadi di sini ada minyak ya yang ingin dipanaskan dengan media pemanasnya adalah air panas. Di mana di sini perubahan suhu minyak dingin menjadi minyak panas karena adanya perpindahan panas dari air panas menuju ke minyak dingin. Prosesnya seperti itu ya. Pada proses ini pemanasan dipengaruhi oleh yang pertama adalah laju alir minyak masuk ya, kemudian suhu dari minyak masuk, laju alir air panas, suhu air panas, dan ada kehilangan panas ke lingkungan. Kelima faktor tersebut mempengaruhi dari proses pemanasan yang terjadi pada alat pertukaran panas tersebut. Nah, laju alir air panas digunakan sebagai pengendali suhu. Maka dia di sini berfungsi sebagai manipulated variable atau variabel pengendali. Sedangkan suhu minyak keluar merupakan variabel terkendali atau kontrol variabel karena nilainya dikendalikan. Pengendalian proses ini bertujuan untuk menjaga suhu minyak keluar atau sebagai variabel prosesnya pada nilai yang diinginkan, atau dalam hal ini adalah set point-nya. Mekanismenya dengan cara mengukur suhu minyak keluar. Hasil pengukuran tersebut dibandingkan dengan nilai yang diinginkan atau set point. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat ditentukan tindakan apa yang akan dilakukan. Ini adalah bagaimana pengendalian proses pada temperatur kontrol ini gitu ya. Misalkan saja bila suhu minyak yang keluar lebih rendah dibandingkan dengan suhu set point-nya, maka laju alir air panas diperbesar. Atau bisa juga sebaliknya seperti itu. Nah, ini bagaimana suatu sistem pengendali atau temperatur kontrol bekerja ya. Salah satunya seperti itu. Nah, jika kita kaitkan dengan praktikum atau simulasi yang akan kita lakukan ya. Di sini kita bisa lihat di gambar dari simulasinya ya. Jadi di sini ada suatu tangki yang dilengkapi dengan sistem pengendali suhu dengan aliran inflow dan outflow yang mengalir secara kontinu.
di mana air di dalam tangki dipanaskan dengan elemen pemanas ya, yang dilengkapi dengan controller. Nah, tangki ini juga dilengkapi dengan stirrer atau pengaduk untuk menjaga suhu di dalam tangki agar tetap homogen. Pada simulasi temperature control of liquid tank ini menggunakan konfigurasi sistem pengendali umpan balik, di mana untuk mengatur suhu liquid di dalam tangki agar sesuai dengan suhu set point, maka dilakukan dengan cara mengatur sinyal pengendalinya gitu ya. Nah, kalau kita lihat pada pengendali umpan balik, nah di sini variabel outputnya adalah suhu di dalam tangki ya, kalau pada simulasi ini. Kemudian sebagai manipulated variabelnya adalah sinyal pengendalinya, atau di situ disimbolkan dengan U. Kemudian sebagai disturbance-nya adalah suhu masuk ke dalam tangki. Nah, untuk mengontrol suhu di dalam tangki agar sesuai dengan set point, kita di sini menggunakan controller manual PID. Sebetulnya ada 3 yang tersedia di situ ya, ada menggunakan kontrol manual, PID atau on off. Tapi pada simulasi ini kita hanya menggunakan 2 controller, yaitu manual dan PID. Yang pada simulasi tersebut kita nantinya akan membagi menjadi 3 prosedur ya. Dimana pada kontrol manual itu pada mode yang pertama, yaitu pengendalian dengan sinyal pengendali konstan. Pada mode yang pertama, yaitu pengendalian dengan sinyal pengendali konstan, kita men-setting menggunakan controller manual, tetapi di sini kita tidak mengubah besarnya sinyal pengendali atau U. Jadi nilai sinyal pengendalinya konstan. Kalau secara default system biasanya diatur pada nilai 40. Kemudian di sini maka akan terlihat bahwa besarnya kontrol errornya akan menuju ke nilai yang steady atau konstan, meskipun ketika diberikan disturbance. Nah, nanti bisa dilihat sendiri bagaimana hasil dari simulasinya. Tetapi berbeda dengan ketika menggunakan pengendalian umpan balik secara manual. Nah, di sini kita diminta untuk mengatur besarnya nilai U atau sinyal pengendalinya yang ditunjukkan dengan nilai Umen manual ya. Misalnya nilai sinyal pengendali manual, agar suhu di dalam tangki sesuai dengan suhu set point-nya yang ditandai dengan kontrol errornya 0. Seperti itu. Nah, akan berbeda ketika menggunakan mode otomatis. Jadi kalau pada mode otomatis, besarnya nilai U telah diatur sedemikian rupa oleh controller ya, oleh PID, sehingga nilai T atau suhu di dalam tangki akan sama dengan suhu set point-nya. Jadi kita tidak perlu untuk mengatur besarnya nilai U. Setelah melakukan simulasi, Anda diminta untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Ada beberapa tugas yang ada, yaitu yang pertama adalah diminta untuk menjelaskan perbedaan
pengendalian suhu pada pengendali dengan sinyal pengendali konstan, pengendalian umpan balik secara manual dan secara otomatis. Nah, kemudian Anda diminta untuk membuat grafik pada masing-masing mode, berarti pada ketiga mode tersebut ya. Yang grafik antara suhu dengan waktu dan sinyal pengendali dengan waktu. Kemudian Anda diminta menjelaskan masing-masing grafik tersebut. Nah, setelah itu Anda diminta untuk menganalisa sistem pengendalian suhu atau temperatur kontrol yang paling efektif dan efisien. Nah, berikut ini adalah contoh dari grafik yang perlu Anda buat untuk masing-masing mode ya. Jadi yang pertama ada pengendalian dengan sinyal pengendali konstan, kemudian pengendalian umpan balik secara manual, dan pengendalian otomatis dengan PI controller. Nah, pada masing-masing mode ada dua grafik yang perlu dibuat, yaitu yang pertama adalah grafik suhu versus waktu dan grafik sinyal pengendali atau U versus waktu. Nah, waktu yang dimaksud di sini adalah waktu yang Anda ukur ya berdasarkan waktu aktual ya. Kemudian nanti pada masing-masing grafik, terutama untuk yang suhu versus waktu itu Anda beri garis bantu gitu ya, yang bisa menunjukkan perubahan disturbance-nya gitu ya. Ketika suhu masuk ke dalam tangki itu berubah, misalkan di sini adalah T-in-nya 20 derajat Celcius, kemudian diubah menjadi 15 dan kemudian diubah menjadi 10, itu bagaimana? Itu yang perlu diberikan keterangan gitu ya, supaya lebih jelas ketika nanti Anda menjelaskan di video presentasinya gitu ya. Kemudian begitu juga pada masing-masing mode yang lain ya, pada pengendalian umpan balik secara manual maupun pada mode otomatis. Nah, itu Anda nantinya perlu menjelaskan di presentasi ya, perlu menjelaskan dan menganalisa bagaimana sistem pengendali, perbedaan pada pengendalian sinyal pengendali konstan maupun umpan balik secara manual dan juga otomatis. Perbedaannya apa? Analisa dari grafik yang diperoleh. Ya, oke, seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh untuk pengendalian otomatis dengan PI controller. Grafiknya seperti itu, sama seperti pada grafik-grafik sebelumnya. Jadi untuk grafik suhu versus waktu perlu diberikan garis bantu yang menunjukkan perubahan disturbance-nya ya. Nah, kemudian setelah semuanya tugas dilaksanakan, maka Anda perlu membuat video presentasi. Nah, di video presentasinya nanti, di samping membuat grafik tadi, Anda perlu menganalisa perbedaan antara ketiga mode yang sudah dilakukan simulasi dan juga menganalisa dari ketiga mode tersebut manakah yang paling efisien dan efektif dalam pengendalian proses temperatur kontrolnya. Baik, demikian sedikit teori pengantar dari saya untuk modul temperatur kontrol dengan simulator SimView. Semoga bermanfaat. Selamat melaksanakan praktikum minggu depan. Selamat melakukan simulasi dan semoga bisa memberikan manfaat. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.